Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beli Sandila dari jurusan PG PAUD kelas 21A dengan NIM 2105110959. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kerangka literasi digital sebagaimana menjadi tugas UAS saya pada mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampun Bapak M. Arli Rusandi. Kerangka literasi digital Indonesia secara umum, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut dengan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ada banyak model kerangka untuk literasi digital yang dapat kita temukan di internet dengan ragam nama dan bentuk. Setiap model memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Adapun kerangka yang ditawarkan sebagai berikut, yang memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada proteksi, yang kedua ada hak-hak, serta yang ketiga ada pemberdayaan. 3 kerangka tersebut merupakan bagian utama. Yang pertama tadi kan ada proteksi. Proteksi itu ialah bagian yang memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atau sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, keamanan dari link online, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Jumlah tantangan di ranah maya yang termasuk resiko personal masuk pula dalam bagian ini. Di antaranya terkait isu cyberbully, cyberstalking, cyberharassment, dan cyberporn. Kedua ada hak, yaitu sejumlah hak-hak yang mendasari yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet. Sebagaimana digambarkan pada bagian ini, hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi serta hak atas kekayaan intelektual, semisal hak cipta, hak pakai seperti model. Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat, termasuk di ranah maya adalah keniscayaan ketika berbicara tentang aktivitas media sosial, contohnya untuk melakukan kritik sosial melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui karya multimedia seperti meme, kartun, video, dan lain sebagainya, hingga mendorong perubahan dengan petensi online. Selanjutnya ada pemberdayaan. Internet tentu saja dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Untuk itulah, sejumlah pokok pembahasan yang menjadi tantangan tersendiri semisal jurnalis warga yang berkualitas, kewirausahaan terkait dengan pemanfaatan TIK dan atau produk digital semisal yang dilakukan oleh para teknopreneur serta pelaku startup digital dan pemilik UMKM. Bagian ini juga ditekankan khusus hal etika informasi yang menyoroti tantangan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian serta upaya menghadapinya dengan pilihan-pilihan informasi, visual online, take before posting. Dari kerangka ini juga diharapkan dapat sejumlah inisiatif swadaya dari berbagai pihak untuk melakukan pemetaan, penyediaan, ataupun kolaborasi konten atau materi seperti buku, modul pelatihan, dan website, serta kegiatan seperti seminar, bimbingan teknis, ataupun lainnya. Itulah yang termasuk dalam kerangka literasi digital di Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama adalah proteksi. Proteksi ini terbagi akan 3. Yang pertama adalah perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu. Apa sih perlindungan data itu? Yaitu seseorang baik yang teridentifikasi maupun tidak melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Apa sih contohnya? Seperti nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat tempat tinggal, serta riwayat kesehatan. Kenapa sih kita harus melindungi data pribadi kita? Sebab jika kita tidak melindungi data pribadi kita, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pembobolan kartu kredit, penipuan, fitnah yang tidak kita lakukan. Maka dari itu, kita harus melindungi data pribadi kita
agar data pribadi kita tuh aman, tidak diketahui orang lain. Sebab jika orang lain mengetahui data pribadi kita, maka kita sendiri yang akan merasa kesulitan dan merasa dirugikan. Selanjutnya ada keamanan daring, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan keamanan pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet serta melindungi diri dari kejahatan komputer. Kenapa sih penting banget menjaga keamanan daring itu? Sebab dapat merugikan kita sendiri. Karena nanti kita bisa terjadi aja korban penipuan saat menggunakan komunikasi online. Jadi kita tuh harus menjaga diri kita serta menjaga keamanan kita dalam menggunakan daring biar kita tuh merasa aman dan tidak dirugikan. Selanjutnya ada privasi individu, yaitu untuk mengatur, mengedit, dan menghapus informasi tentang diri kita. Privasi ini sangat penting untuk dihargai sebab membatasi kekuatan di luar diri kita untuk melakukan penekanan atas kehidupannya. Selanjutnya ada bagian hak-hak. Bagian hak-hak terbagi akan 3. Yang pertama ada kebebasan berekspresi, yang kedua ada kekayaan intelektual, dan yang ketiga ada aktivisme sosial. Yang pertama tadi ada kebebasan berekspresi, yang dimana hak untuk mengekspresikan ide-ide dan topik opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya. Contohnya seperti jurnalis warga. Yang kedua, memakai meme, tagar atau infografi. Yang ketiga ada kebebasan pers. Dan yang keempat menulis status seperti di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kenapa sih penting? Karena setiap manusia memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, ide, opini, perasaannya agar didengar oleh pihak lain dalam usaha untuk memenuhi keinginan yang hakiki. Kebebasan berekspresi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Namun ada baiknya jika kebebasan ini tidak melanggar hak pihak lain, khususnya kepentingan publik. Kedua ada kekayaan intelektual. Hasil kreasi dari pemikiran seperti penemuan, karya seni, dan interaktor, desain, simbol, nama, foto, atau gambar yang digunakan secara komersil maupun tidak komersil. Kenapa sih penting banget? Sebab hak atas kekayaan intelektual melindungi pencipta dan penemunya dari pelanggaran pihak lain. Ketiga ada aktivitas sosial, yang dimana suatu aktivitas online yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, hak untuk berserikat dan berkumpul tercangkup di dalamnya. Kenapa begitu penting? Sebab melakukan aktivitas sosial seperti berserikat dan berkumpul adalah hak manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Yang terakhir ada pemberdayaan. Pemberdayaan dibagi akan 3. Yang pertama ada jurnalis warga, yang kedua ada kewirausahaan, dan yang ketiga ada etika informasi. Yang dimaksud dengan jurnalis warga adalah aktivitas partisipasi warganet dalam bentuk laporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita melalui berbagai aplikasi online. Contohnya seperti wartawan ragam kuliner Indonesia, membuat resensi buku melalui blog, dan sebagainya. Kenapa begitu penting? Sebab diperlukan untuk mendukung atau mengimbangi jurnalis media massa. Dikarenakan seringkali jurnalis media massa berhalangan hadir, sementara warganet bisa saja ada di lokasi kejadian. Warga dapat merekam, melaporkan semua kejadian tanpa adanya sensor dan konflik serta kepentingan lainnya. Selanjutnya yang kedua, kewirausahaan. Kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan, mengorganisir, dan mengatur suatu usaha bisnis beserta resikonya dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui berbagai aplikasi online. Contohnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM online. Yang kedua ada startup digital. Kenapa penting? Sebab kewirausahaan yang didukung akses internet sangat penting. Sebab dapat memicu kemandirian ekonomi rakyat. Misalnya ibu-ibu yang berbisnis online di waktu senggangnya. Sebab bisnis online dapat dilakukan di rumah bahkan di mana saja tanpa harus adanya kantor maupun toko.
Yang terakhir ada etika informasi, yaitu kesadaran untuk mengevaluasikan berbagai isu yang terkait dengan penyebaran data elektronik, mencakup berbagai macam penyaringan hoaks, memilih informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi dengan baik. Kenapa penting? Sebab membanjirnya arus informasi membuat kita kerap sulit memilah mana informasi yang benar, setengah benar maupun yang salah, dan kita juga kesulitan bagaimana menyebarkan informasi yang benar. Maka dibutuhkanlah kesadaran etika informasi dalam kita untuk diajak mengerti bagaimana menyampaikan atau menerima informasi online secara baik dan benar. Ini adalah materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.